Halo geng, gimana kabar kalian? Masih suka cepok pakai satu tangan? Dua tangan dong biar promek. Pada kesempatan kali ini Aba akan sedikit mereview atau merangkum sebuah alur cerita film yang menurut saya akan sedikit menambah hormon-hormon dan jiwa kebrutalan yang ada di dalam tubuh kalian dengan sebuah judul Dendam Kematian. Biar tidak terlalu ngoceh di awal film, langsung saja kita mulai pada videonya. Let's go. Kisah akan dimulai dari sosok dua remaja yang sudah lama pacaran tapi belum juga dilamar. Cek ri yang nak kena setia. Pas ken kurue ka pacar kabin tak kabin. Katakanlah sang cowok namanya Supri dan si cewek ialah Ulfa. Dan Supri sempat memberikan dia kalung bukti akan keseriusan dirinya. Bukti bahwa cepat atau lambat Supri akan segera melamarnya. Tapi nampaknya dia belum juga dapat restu dari orang tua Ulfa. Singkat cerita, nampaknya Ulfa dan Ansori telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tapi di saat itu nampaknya Ulfa tidak bahagia karena laki-laki tersebut bukanlah orang yang Ulfa sayang. Tapi apalah daya, Ulfa menerima karena tidak ingin dimarahi oleh kedua orang tuanya. Hari-hari pun berlalu. Nampaknya teman-teman dari si Supri sedang berkumpul. Dan mereka juga sempat membicarakan kalau Ulfa sudah bertunangan. Dan mereka sempat membeli makanan, tapi di saat itu mereka semua sedang makan. Dan di saat itu pula nampaknya Supri masih tidak percaya kalau Ulfa telah mengkhianatinya. Dan sang ibu nampaknya juga memberitahu Yus tentang pertunangan adiknya yaitu Ansori dengan Ulfa. Dan Yus sangat senang mendengarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, Ansori nampaknya sedang keluar untuk mengisi bensin. Dan di saat itu Supri nampaknya sedang menelpon Ulfa. Dan Ulfa nampaknya langsung menghindar takut sampai ketahuan Ansori. Tapi Ansori segera memanggilnya setelah dia selesai mengisinya. Satu hari kemudian, Ansori segera pamit pada ibunya karena dia mau ke rumah tunangannya. Ansori pun sampai. Dia juga memberikan oleh-oleh untuk mertuanya. Dan Roni selaku sang mertua sangat senang menerimanya. Dan dia juga memanggil istrinya kalau ada Ansori menantunya. Dan dia juga suruh membuatkan teh untuk Ansori. Di saat itu pula Supri nampaknya sedang ketemuan. Dan dia sempat bertanya apakah benar dia telah bertunangan. Dan Ulfa menjawab, memang benar apa yang dia katakan. Nampaknya Supri mengajak Ulfa untuk kawin lari. Tapi Ulfa menolak karena dia takut kepada orang tuanya. Setelah Ansori selesai minum, Roni nampaknya suruh memanggil Ulfa pada istrinya. Tapi di saat itu pula nampaknya Ulfa sedang keluar. Dan Ansori belum bisa untuk bertemu. Mungkin lain kali dia akan ke sini lagi. Dan dia langsung pamit untuk segera pulang. Dan di tengah-tengah pertemuan mereka, nampaknya Ansori juga melihatnya. Dan Ansori pun langsung menghampirinya. Dan di saat Ansori sempat bertanya mereka sedang apa, dan Ulfa pun langsung diajak pulang. Dan Supri nampaknya sangat merasa kesal. Malam pun tiba. Hasan selaku ayah Supri sedang mendengarkan bahwasanya dia telah dipermalukan oleh seseorang. Dia sudah lama berhubungan tapi dia memilih untuk bertunangan dengan orang lain. Dan sang ayah langsung memarahinya. Seorang laki-laki pantang untuk disakiti. Lantas mau ditaruh di mana harga dirimu? Segera balas siapa yang telah membuatmu sakit hati. Dan Supri nampaknya langsung menuruti apa yang ayahnya katakan. 5 bulan pun berlalu. Sang ibu nampaknya tidak sengaja menyenggol gelas dan gelas pun pecah. Bagaikan pecah 1000, pecah 1000. Mak pasal nyanyi kau kena.
Lanjut. Dan firasat sang ibu nampaknya tidak baik-baik saja dan Ansori menghampirinya, tapi dia bilang tidak apa-apa. Dan benar saja tentang firasat sang ibu, nampaknya menantunya Ulfa sedang melakukan persetubuhan. Macam melarat saja urung ucap persetubuhan tayo. Dan Ulfa juga bilang dia akan menggugurkan kandungannya. Tapi Supri melarangnya. Kalau dia masih nekat, dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dan Mohis sempat melihat Ulfa. Dan dia seperti merasa curiga. Ansori nampaknya pamit pada sang ibu mau ke rumah tunangannya. Dan nampaknya ia pun sampai. Dan Roni nampaknya menemukan tespek di kamar Ulfa. Dan dia juga memanggil Ulfa untuk menanyakan ini punya siapa. Tapi Ulfa tidak menjawabnya. Dan Roni langsung memarahinya. Dan dia akhirnya tahu kalau Ulfa sudah hamil di luar nikah. Dan nampaknya Ansori pun tidak sengaja mendengarnya. Hasan sempat mengingatkan Supri, suruh membawa celurit untuk berjaga-jaga. Dan Supri langsung mengambilnya dan dia langsung pamit untuk keluar. Mohis nampaknya melihat Ansori dan dia langsung memanggilnya untuk bertanya tentang pertunangannya. Tapi Ansori menjawab dia telah membatalkannya. Dan Ansori pun langsung pulang untuk mengambil celurit di rumahnya. Supri yang baru pulang beli rokok nampaknya belum sadar kalau nyawanya sedang terancam. Dan di tengah-tengah jalan sial bagi Supri karena Ansori telah tahu kalau yang menghamili tunangannya adalah dia. Dan Supri nampaknya juga mengakuinya. Ansori juga berhasil melukai kaki Supri. Naas bagi Ansori karena dia telah kalah dalam duel carok ini. Mohis yang terkejut langsung memberitahu ibu Ansori kalau Ansori telah meninggal dalam pertarungan caroknya. Nampaknya para warga sudah datang dan tidak lama kemudian sang ibu pun juga tiba. Dan dia sangat merasa terpukul dan masih tidak percaya kalau nasib Ansori akan setragis ini. Sang ibu merasa sangat shock dan masih tidak percaya kalau Ansori anaknya sudah pergi untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohis nampaknya masih tidak percaya kalau Ansori temannya sudah pergi meninggalkan mereka. Dan Yus nampaknya mendapat telepon dari sang ibu. Dan sang ibu juga mengatakan tentang kematian adiknya. Nampaknya Yus tidak percaya dan dia merasa sangat sedih seketika. Bukannya kabar baik tentang pernikahannya, melainkan kabar duka atas kematiannya. Dan ibu pun juga mengatakan kalau dia sempat duel carok sebelum dia meninggal setelah tunangannya sudah dihamili oleh seseorang. Dan nampaknya Roni ke rumah ibu Ansori. Dia juga ikut bersuka duka atas kematian anaknya. Dan dia juga akan menikahkan Ulfa dengan orang yang telah menghamili dia, yaitu Supri. Tapi di saat itu pula nampaknya ibu Ansori masih tidak bisa menerima akan keputusan dari calon besannya. Dan dia pun segera pulang. Akhirnya Yus pun sampai dari kota perantauan. Nampaknya anak Ulfa sudah beranjak dewasa. Dan ibu Ansori pun masih tidak bisa menerima akan semua kenyataan ini. Lantas dia pun langsung pergi. Dan paman Yus pun nampaknya berusaha membujuk ibu Ansori untuk bisa menerima semua yang telah terjadi. Dan Yus pun nampaknya juga sudah sampai. Dia juga ikut angkot milik temannya sewaktu ia masih tinggal di kampung.
Lantas Yus pun segera sampai. Nampaknya sang ibu masih bersedih karena ketika dia melihat sosok seorang Yus, teringat akan mendiang adiknya. Dan Yus pun juga berkata, jangan terlalu banyak dipikirkan tentang kematian Ansori. Dan dia juga pamit untuk beristirahat. Dan Yus pun sempat mengambil baju terakhir yang dipakai oleh Ansori sebelum akhirnya dia meninggal. Malam pun tiba. Yus nampaknya juga bertanya kembali tentang kematian Ansori. Ibu pun juga menjawab bahwa kematian adiknya karena dia duel carok dengan seseorang yang ibunya pun tidak tahu dia siapa. Lantas Yus pun segera pamit tidur. Dan di saat itu pula Yus nampaknya juga bermimpi di mana ia teringat akan masa kecilnya dengan adiknya Ansori. Lalu Yus pun segera terbangun dari tidurnya. Siang pun tiba. Yus juga pergi ke makam sang adik dan dia juga berjanji selama dia masih hidup dia akan segera membalaskan tentang kematiannya biar mereka juga tahu rasanya kehilangan. Supri nampaknya mau keluar dan Ulfa sempat menegurnya, tapi Supri pun malah memarahinya. Sang ibu nampaknya membasuhi kakinya untuk keselamatan Yus sebelum ia balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh adiknya. Supri nampaknya ke rumah Edi. Dia juga akan meminjam ayam untuk tarung sabung yang akan dimainkan. Dan Yus pun nampaknya ke rumah sang paman. Dia juga berpamitan bahwasanya dia akan segera balas dendam. Dan dia juga menitip ibunya. Takutnya dia kenapa-napa. Tapi dia berjanji akan segera kembali. Iya, bentar selamat dah. Nampaknya Edi juga sudah menyediakan ayam untuk Supri bawa besok untuk diadu. Dan di saat itu pula Edi juga melihat Yus yang membawa celurit. Dan Edi pun segera lari. Supri pun juga berkata, akhirnya kau datang juga. Apa kamu sudah siap untuk menyusul adikmu? Supri juga tahu kedatangan Yus untuk balas dendam. Nampaknya Supri berhasil dijatuhkan, tapi dia juga berhasil mengembalikan keadaan. Tapi di saat itu pula Yus dengan tekad yang kuat, akhirnya Supri mati hanya dengan satu kali tebasan. Deki tak mati kaki Sup. Dan ayah Supri nampaknya juga heran kenapa hujan tiba-tiba berhenti. Dan dia juga cemas karena Supri belum juga pulang. Dan Yus pun langsung membacok Supri berkali-kali. Akhirnya dia senang karena dendam sang adik sudah terbalaskan. Tamat ending yang sangat memuaskan. Dari film ini kita bisa belajar, sehebat apapun dirimu dan setinggi apapun ilmumu, jangan mudah menyombongkan diri, karena di atas langit masih ada langit. Tetaplah rendah hati agar kita selalu dihormati. Begitu pula buat kalian yang sudah menonton video ini, Abah mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang mau Abah reaction film lainnya, segera tinggalkan saran kalian di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa pula like, comment, and subscribe Mator Sekalangkung. See you next time.